warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Titan Nurcahaya dengan NIM P071311240057 dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Jadi dibuatnya video ini karena saya ingin menyelesaikan tugas dari dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, yaitu Pak Zedi Mutakin SPD MPD, untuk menjelaskan isi makalah kewarganegaraan yang berjudul Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Dampaknya terhadap Kesehatan Mental Korban. Simak baik-baik. Teman-teman sekalian, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya untuk mengatasi maraknya kasus KDRT di Indonesia. Meskipun telah ada upaya pemerintah untuk melawan KDRT, kasus kekerasan dalam rumah tangga masih terus terjadi. Jadi, apa saja sih faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga? Faktor yang pertama adalah perselingkuhan. Salah satu penyebab KDRT di Indonesia adalah perselingkuhan. Perselingkuhan dapat terjadi ketika suami terlibat dalam hubungan dengan perempuan lain, baik sebagai istri atau pasangan yang sah maupun sebagai suami yang memiliki istri lain. Perselingkuhan ini dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan fisik atau seksual dalam rumah tangga. Yang kedua, masalah ekonomi. Aspek ekonomi juga menjadi penyebab KDRT di Indonesia. Hak nafkah adalah hak yang dimiliki oleh seorang istri atau anak terhadap ayahnya. Namun, ketika hak ini tidak dihormati atau diabaikan oleh seorang ayah, dapat timbul kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi dapat memicu konflik dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Yang ketiga adalah campur tangan keluarga. Campur tangan anggota keluarga dari pihak suami seringkali menjadi penyebab KDRT. Keterlibatan keluarga dalam urusan perkawinan dapat menciptakan ketegangan dan konflik di antara pasangan suami istri. Anggota keluarga yang terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga pasangan dapat memperburuk situasi dan memicu terjadinya kekerasan fisik dan psikologis. Yang keempat adalah kebiasaan berjudi. Praktik perjudian seringkali menyebabkan masalah keuangan yang signifikan bagi pasangan suami istri. Tekanan finansial akibat utang karena judi dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil di dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat memicu pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mengatasi masalah keluarga dapat menjadi faktor pendorong timbulnya kekerasan dalam pasangan suami istri. Yang kelima adalah penggunaan narkoba. Nah, penggunaan narkoba juga menjadi faktor yang signifikan dalam terjadinya KDRT. Pasangan suami istri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba cenderung mengalami konflik yang lebih sering dan kekerasan yang lebih intens. Nah, yang terakhir adalah perbedaan prinsip. Perbedaan prinsip antara suami dan istri juga dapat menyebabkan konflik dan penyebab KDRT di Indonesia. Meskipun pasangan telah bersatu dalam ikatan pernikahan, tetapi perbedaan dalam pandangan hidup, nilai-nilai, dan prinsip dapat menciptakan kesenjangan yang sulit untuk diatasi. Ketidaksepahaman di dalam kehidupan rumah tangga dapat memicu pertengkaran yang berpotensi berujung pada kekerasan. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa penyebab KDRT bisa terjadi karena banyak faktor. Hal ini apabila dibiarkan dan berlangsung secara terus-menerus dapat mengakibatkan berbagai permasalahan baru di kemudian hari. Kasus tindak kekerasan merupakan masalah yang serius. Akibat yang ditimbulkan juga berdampak luas. Jadi apa saja sih dampak-dampak yang ditimbulkan oleh KDRT? Yang pertama adalah dampak kekerasan fisik. Dampak kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak, bahwasannya dari kekerasan yang dialami seorang anak, di mana dampak yang dirasakan oleh seorang anak bisa berupa rasa
sesakit secara fisik yaitu luka-luka, benjolan di tubuhnya, memar, dan ada juga dampak yang dirasakan anak yaitu malu bertemu dengan orang lain. Yang kedua adalah dampak kekerasan sosial dalam rumah tangga terhadap anak. Dalam segi kekerasan sosial, orang tua dan anak tersebut mengalami berbagai macam masalah baik secara internal maupun eksternal, sehingga anak dalam keluarganya terlantar. Dampak yang dirasakan anak akibat penelantaran yang dilakukan oleh orang tua, baik penelantaran dengan tidak memberikan biaya untuk anak, kurangnya perhatian dari orang tua. Yang ketiga adalah dampak kekerasan domestik pada anak. Tidak hanya terjadi sekali waktu ketika anak masih kecil, menginjak usia remaja hingga dewasa pun bisa mengalaminya. Ketakutan seumur hidup akibat dari paparan kekerasan adalah hal yang selalu ada di tiap diri anak-anak korban paparan kekerasan domestik. Anak yang terpapar kekerasan selain memiliki sikap mudah cengeng, ia bisa menjadi anak yang memiliki sikap yang dingin, yaitu sulit memiliki rasa empati dan toleransi. Bagaimana penanganan upaya dalam menghadapi KDRT? Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh korban untuk menghadapi KDRT. Yang pertama adalah tidak menyalahkan diri sendiri, karena kebanyakan korban KDRT kerap menyalahkan dirinya sendiri akibat tindak kekerasan yang diterima dari pasangannya. Yang kedua adalah bersikap tegas. Cara selanjutnya yang perlu dilakukan adalah dengan bersikap tegas terhadap pasangan, sebab jika KDRT terjadi, penting menyikapi tindak kekerasan ini dengan tegas. Yang ketiga, siapkan bukti. Pastikan juga untuk menyiapkan bukti yang dapat menunjukkan pasangan melakukan tindak KDRT. Yang keempat adalah mencari bantuan atau pertolongan. Penting untuk mencari bantuan, khususnya bantuan ahli seperti psikolog atau konselor pernikahan. Yang kelima adalah menghubungi psikolog apabila pasangan kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik ataupun verbal. Segera hubungi psikolog untuk mendapatkan tips dan saran untuk menghadapi situasi tersebut. Teman-teman sekalian, KDRT memiliki dampak serius baik secara fisik maupun psikologis terhadap korban, terutama perempuan dan anak-anak. KDRT adalah masalah kompleks yang membutuhkan kerjasama semua pihak untuk pencegahan dan penanganan secara menyeluruh. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye-bye.